Kenalkan, nama saya Anggreni Pumadamayanti dengan NIM 2488203018. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek akhir dari Ibu Indah dalam mata kuliah Practical English Grammar. Terima kasih, enjoy the video. Halo semuanya, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang verbals. Apa itu verbals? Verbals adalah bentuk kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris yang berfungsi bukan sebagai kata kerja utama dalam kalimat, melainkan sebagai kata benda noun, kata sifat adjektif, atau kata keterangan adverb. Verbals dibagi menjadi tiga, yaitu participle sebagai adjektif, yang kedua gerund sebagai noun, yang ketiga infinitive sebagai adverb. Kita masuk ke participle. Participle adalah bentuk kata kerja yang digunakan sebagai kata sifat untuk menjelaskan kata benda. Ada dua jenis, yaitu present participle berakhiran ing dan past participle berakhiran ed. Atau bentuk ketiga, present participle digunakan untuk kejadian yang aktif yang terjadi pada saat itu, sedangkan past participle digunakan untuk kejadian yang sudah terjadi. Sekarang kita masuk ke dalam penggunaan participle pada kalimat. Yang pertama, pada kalimat the smiling baby made everyone happy. Pada kata smiling termasuk ke dalam present participle karena menggunakan akhiran ing dan menjelaskan noun, yaitu baby. Yang kedua, the broken window was repaired yesterday. Pada kata ini termasuk ke dalam past participle karena menggunakan ed atau kata kerja lampau. Sekarang kita masuk ke menentukan apakah itu participle atau bukan. Yang pertama bisa kita lihat dulu kata kerjanya berakhiran ing atau biasanya itu berbentuk verb ketiga seperti laughing, eating, drawing, dan lain-lain. Kata kerja berakhiran ing itu biasanya menjadi tanda bahwa itu merupakan participle untuk present participle. Untuk kata kerja berakhiran ed biasanya juga menjadi pertanda bahwa kata kerja tersebut adalah past participle. Yang kedua, lihat fungsinya dalam kalimat. Jika kata kerja tersebut tidak berfungsi sebagai predikat utama tetapi menjelaskan kata benda, maka itu adalah participle, seperti pada kata the burning candle melted quickly. Kata burning di sini merupakan present participle karena menjelaskan candle. Yang ketiga, cek apakah bentuk itu bersifat menjelaskan atau memberikan informasi tambahan. Participle berfungsi seperti adjective, jadi biasanya letaknya sebelum kata benda maupun setelah kata benda. Sekarang kita masuk ke gerund. Gerund adalah kata kerja yang ditambahkan akhiran ing dan berfungsi sebagai kata benda atau noun dalam kalimat. Gerund bisa menjadi objek maupun subjek, berbeda dengan participle yang berfungsi untuk menerangkan kata benda atau menjadi kata sifat. Ada beberapa kata yang bisa menandai bahwa itu adalah gerund. Yang pertama, cari kata kerja yang berakhiran ing. Gerund selalu berbentuk verb plus ing, tapi tidak semua kata berakhiran ing adalah gerund, harus dilihat dari fungsinya dalam kalimat. Yang kedua, periksa fungsinya, apakah berperan sebagai kata benda. Jika verb ing tersebut berfungsi sebagai subjek, objek, atau objek preposition, pelengkap subjek, maka itu adalah gerund. Sebagai subjek, misalnya, reading improve your vocabulary. Reading adalah subjek dari improve. Yang kedua, sebagai objek, she enjoy dancing. Dancing merupakan objek dari enjoy. Yang ketiga, setelah preposition, he is good at drawing. Drawing merupakan objek dari preposition at. Yang terakhir, sebagai pelengkap subjek, my favorite activity is running. Running menjelaskan favorite activity. Sekarang kita masuk ke infinitive. Infinitive adalah bentuk dasar kata kerja yang biasanya diawali dengan to dan bisa berfungsi sebagai kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Sama seperti gerund, tetapi penggunaan infinitive lebih luas daripada gerund yang hanya berfungsi sebagai noun atau kata benda saja. Infinitive dibagi menjadi dua, yaitu to infit dan bare infinitive. To infinitive yaitu bentuk dasar kata kerja yang didahului oleh kata to. Contohnya to eat, to go, to study. Fungsinya sebagai subjek. To read books is enjoyable. Setelah kata kerja tertentu, she wants to learn English. Yang ketiga, setelah kata sifat atau kata benda tertentu, it's important to be on time. Kita ke bare infinitive. Bare infinitive adalah bentuk dasar kata kerja tanpa to. Contohnya eat, go, study. Fungsinya, yang pertama setelah kata kerja model seperti she can speak French. Yang kedua setelah kata kerja tertentu seperti make, let, dan help. Yang ketiga setelah had better, would rather, dan rather than. Contohnya you had better stay here.
Untuk memperdalam pemahaman kita tentang verbals, saya telah menyiapkan 5 soal untuk latihan. Silahkan dicoba dan ditentukan ini tuh termasuk ke dalam gerund, participle, atau infinitive. Selamat mencoba, terima kasih.